Perlawanan rakyat Maluku. Pengertian Perang Maluku. Perang Maluku adalah serangkaian perlawanan rakyat Maluku, khususnya di wilayah Ternate, Tidore, dan sekitarnya, pada abad ke-16 hingga ke-17, melawan bangsa Portugis dan Belanda yang datang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perang ini muncul karena penjajah ingin menguasai hasil rempah-rempah Maluku secara sepihak. Sementara rakyat Maluku berjuang mempertahankan kebebasan berdagang serta kedaulatan wilayahnya. Latar belakang Maluku. Sebab umum Perang Maluku. Yang pertama, monopoli perdagangan VOC atau Belanda. Belanda memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh di Maluku. Rakyat hanya boleh menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga sangat rendah. Yang kedua, penindasan dan kerja paksa. Rakyat Maluku dipaksa melakukan kerja rodi untuk kepentingan Belanda, seperti membangun benteng, kapal, dan fasilitas kolonial lainnya. Yang ketiga, penderitaan ekonomi rakyat. Karena monopoli dan kerja paksa, rakyat tidak bisa menikmati hasil rempah-rempah mereka sendiri. Kesejahteraan menurun drastis. Yang keempat, kehilangan kedaulatan dan hak adat. Belanda merampas tanah serta mengabaikan adat istiadat Maluku. Kebebasan rakyat dalam mengatur pemerintahan adat juga dibatasi. Yang kelima, atau yang terakhir, perasaan anti penjajahan. Rakyat Maluku tidak rela tanahnya dikuasai bangsa asing. Semangat mempertahankan martabat, harga diri, dan kemerdekaan bangsa mendorong mereka melakukan perlawanan. Sebab khusus Perang Maluku. Yang pertama, pembubaran Laskar Pattimura pada tahun 1817 setelah Inggris menyerahkan Maluku kembali kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1816. Belanda membubarkan pasukan pribumi yang sebelumnya dibentuk oleh Inggris. Banyak prajurit Maluku yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, menimbulkan kekecewaan yang besar. Yang kedua, kebijakan Belanda yang lebih keras dari Inggris saat Maluku dikuasai Inggris pada tahun 1810 sampai 1816, rakyat lebih longgar berdagang dan lebih sejahtera. Setelah Belanda kembali berkuasa, aturan monopoli dan penindasan diberlakukan lagi. Hal ini membuat rakyat membandingkan perlakuan Belanda dengan Inggris dan merasa tertindas. Yang ketiga, penolakan terhadap pajak dan kerja paksa. Belanda mewajibkan rakyat Maluku membayar pajak tinggi dan kerja rodi atau kerja paksa, terutama di perkebunan dan pembangunan benteng. Kebijakan ini menambah penderitaan rakyat. Yang keempat atau yang terakhir, kasus di Benteng Duurstede atau Saparua. Perlawanan memuncak setelah rakyat Maluku menyerang Benteng Duurstede di Saparua pada tanggal 16 Mei 1817. Tindakan ini dipicu oleh penindasan langsung dari pihak Belanda sehingga menjadi pemicu utama pecahnya perang. Jalannya perlawanan atau peperangan Maluku. Perlawanan rakyat Maluku bermula ketika Portugis datang pada abad ke-16 untuk memonopoli perdagangan rempah. Sultan Khairun dari Ternate menolak monopoli tersebut. Tetapi ia dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Putranya, Sultan Ba'abullah, lalu memimpin perjuangan rakyat dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Selain itu, Belanda melalui VOC mengambil alih dan menerapkan monopoli serta sistem ekstirpasi yang menyengsarakan rakyat. Akibatnya, pada tahun 1817 meletus Perang Pattimura yang dipimpin oleh Thomas Matulesi. Rakyat Maluku berhasil merebut Benteng Duurstede di Saparua, namun Belanda mendatangkan pasukan lebih besar sehingga perlawanan dapat dipatahkan. Pattimura akhirnya ditangkap dan dihukum gantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Yang selanjutnya, tokoh yang berperan penting perlawanan Maluku yaitu tokoh penting perlawanan Maluku. Yang ke-1, Sultan Khairun dari Ternate.
tahun 1534 sampai 1570. Ia melawan monopoli Portugis, dibunuh Portugis pada tahun 1570 karena menolak tunduk. Yang kedua, Sultan Baabullah dari Ternate tahun 1570 sampai 1583, putra Sultan Hairun, lalu berhasil mengusir Portugis dari Ternate tahun 1575 setelah pengepungan panjang. Yang keempat, Kapitan Patimura Thomas Matulesi tahun 1783 sampai 1817, memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Selanjutnya, 16 Mei 1817, merebut benteng Duurstede di Saparua dan membunuh Residen van de Berg. Ditangkap Belanda dan dihukum gantung pada 11 November tahun 1817 di Ambon. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dampak perlawanan. Pada masanya, Portugis terusir dari Ternate tahun 1575. Lalu Belanda mengalami kerugian besar secara militer dan ekonomi karena perlawanan rakyat Maluku. Rakyat mengalami penderitaan, kerja paksa atau rodi, perampasan hasil bumi, kebun cengkeh dibakar lewat politik, ekstirpasi, serta banyak korban jiwa. Lalu munculnya persatuan antar pulau, yaitu Ternate, Tidore, Seram, Ambon, Halmahera, dan Papua, untuk melawan penjajahan. Selanjutnya, hingga masa kini, melahirkan tokoh-tokoh perlawanan nasional atau Kapitan Patimura dan Sultan Nuku, lalu menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan persatuan bangsa Indonesia. Kisahnya diajarkan di sekolah sebagai sejarah perjuangan bangsa, menjadi inspirasi generasi muda dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, melawan ketidakadilan, dan menjaga persatuan bangsa. Yang selanjutnya yaitu pengaruh peristiwa perlawanan Maluku pada masa kini, yaitu yang pertama ada nilai nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan perlawanan rakyat Maluku, seperti yang dipimpin Kapitan Patimura tahun 1817, meninggalkan warisan semangat nasionalisme. Hingga kini, perjuangan itu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia sejak lama menolak penindasan kolonial. Semangat tersebut masih diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian dari identitas nasional. Yang kedua, ada pengakuan tokoh pahlawan nasional. Tokoh utama perlawanan, Kapitan Patimura Thomas Matueles, diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan pada monumen, sekolah, jalan, hingga Universitas Patimura di Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan Maluku masih memiliki pengaruh nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Yang ketiga, identitas dan kebanggaan masyarakat Maluku. Perlawanan tersebut memperkuat jati diri masyarakat Maluku sebagai bangsa pejuang. Hingga kini, orang Maluku bangga dengan sejarah perjuangan leluhur mereka. Nilai itu tercermin dalam budaya, lagu-lagu daerah, dan upacara adat yang menekankan keberanian dan solidaritas. Yang keempat, pelajaran tentang persatuan perlawanan penindasan. Perlawanan Maluku mengajarkan bahwa meski daerah itu terdiri dari banyak pulau dan suku, rakyat mampu bersatu melawan penjajahan. Pesan ini masih relevan pada masa kini, terutama untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keberagaman. Yang kelima, inspirasi dalam dunia pendidikan dan militer. Nama dan kisah perlawanan Maluku digunakan dalam materi pendidikan sejarah nasional. Selain itu, di luar militer, semangat perjuangan Patimura dijadikan teladan tentang kepemimpinan, keberanian, dan strategi perang rakyat. Dan yang terakhir, pengembangan pariwisata dan sejarah.
Jejak perlawanan rakyat Maluku menjadi bagian dari wisata sejarah di Maluku, seperti Benteng Duurstede dan Monumen Patimura. Ini memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda dan wisatawan. Dan yang selanjutnya ada manfaat bagi generasi bangsa. Yang pertama, menumbuhkan jiwa patriotisme. Generasi muda belajar untuk mencintai tanah air dan menghargai jasa para pahlawan. Dan yang kedua, mengajarkan persatuan di tengah keberagaman perlawanan Maluku, menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci untuk mengalahkan penindasan. Pesan ini penting untuk menjaga kesatuan Indonesia yang beragam. Dan yang ketiga, teladan keberanian dan kepemimpinan Kapitan Patimura menjadi contoh pemimpin yang berani, jujur, dan rela berkorban demi rakyat. Generasi sekarang dapat menjadikannya panutan. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab terhadap bangsa dengan meneladani perlawanan masa lalu. Generasi kini terdorong untuk ikut menjaga kemerdekaan dengan cara berprestasi, melawan kebodohan, dan menghindari perpecahan. Dan yang terakhir, memperkuat pendidikan karakter nilai perjuangan Maluku diajarkan di sekolah sebagai bagian dari sejarah nasional, sehingga generasi muda tidak melupakan asal-usul bangsa. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Perlawanan Maluku lahir karena penindasan bangsa Portugis dan Belanda yang memonopoli perdagangan rempah serta menindas rakyat. Tokoh-tokoh penting seperti Sultan Khairun, Sultan Bahabullah, Sultan Nuku, dan Kapitan Patimura tampil memimpin rakyat Maluku dengan keberanian dan persatuan. Dampaknya pada masa itu, Portugis berhasil diusir dari Ternate, Belanda mengalami kerugian besar, dan rakyat Maluku menderita akibat kerja paksa dan politik ekstripasi, sehingga kini perlawanan Maluku memberi pengaruh besar, melahirkan perlawanan nasional, menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme, serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa untuk mencintai tanah air dan menentang segala bentuk ketidakadilan.